Kesuksesan warung Kuningan memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Warung Kuningan banyak ditemukan di kota-kota besar seperti Jabodetabek. Para pemilik warung Kuningan pergi merantau dari daerah Kuningan, Jawa Barat menuju kota-kota besar. Mereka membuka warung kaki lima ataupun kios untuk berjualan aneka barang dagangan seperti rokok, makanan, kelontongan, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bahkan, kini banyak warung Kuningan yang sambilan menyediakan bensin eceran dan pulsa. Pada umumnya, mereka berjualan secara bergantian atau sistem A+. Setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali, mereka berganti tugas untuk menjaga warung. Jika sudah berjualan 2 bulan, mereka mudik, lantas diganti sama penjaga baru. Biasanya, setiap warung Kuningan dikelola oleh keluarga atau kerabat. Dan operasional warung Kuningan pada umumnya buka dari pagi sampai tengah malam, bahkan banyak juga yang buka sampai 24 jam. Kondisi ini membuat mereka lebih memungkinkan untuk mendapat keuntungan lebih. Apalagi jika lokasi warung tersebut berada di tempat-tempat strategis, seperti halnya di area terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Berjejer warung-warung Kuningan yang kebanyakan dari mereka beroperasi selama 24 jam. Sasaran konsumen warung Kuningan tentunya adalah para pengunjung terminal atau pemudik. Kebetulan, terminal Kampung Rambutan merupakan salah satu terminal tersibuk di Jakarta dengan mobilitas yang cukup tinggi. Jam operasionalnya pun buka selama 24 jam. Di sana, para pemilik warung Kuningan bersaing secara sehat. Mereka berprinsip rezeki tidak akan tertukar. Dahulu kala, ada 2 kakak beradik asal Kuningan yang memiliki usaha warung di area terminal Kampung Rambutan. Namanya Jaka dan Wahyu. Mereka merupakan kakak adik yang sama-sama sudah berkeluarga dan memiliki anak. 9 tahun sudah mereka membuka warung Kuningan di terminal Kampung Rambutan. Berkat keuletan mereka berjualan selama 9 tahun tersebut, di kampungnya mereka sudah sama-sama memiliki rumah, kebun, hingga sawah yang mereka beli dari hasil keuntungan berjualan di Jakarta. Ya, keuntungan dari membuka warung Kuningan memang cukup besar. Perputaran uang menjadi begitu cepat. Namun di balik semua itu, ada hal menyedihkan yang harus Jaka dan Wahyu alami dikala mereka sedang menjaga warung, yaitu tindakan premanisme yang dilakukan oleh komplotan-komplotan preman kriminal. Setiap hari, mereka harus menyetor uang keamanan kepada para preman. Bahkan, seringkali harus menyetor uang dalam jumlah yang tidak wajar. Para preman meminta uang jatah keamanan yang tidak lazim dengan penuh pemaksaan. Mereka mengancam jika tidak dituruti akan dihabisi. Kondisi tersebut membuat Jaka ataupun Wahyu terpaksa harus menuruti. Ketidakadilan ini sudah lama ia rasakan. Dari ketika Jaka dan Wahyu awal merintis berjualan. Seperti warung-warung Kuningan lain pada umumnya, mereka merantau ke Jakarta secara bergantian setiap 2 bulan sekali. 2 bulan jaga warung, 2 bulan di kampung. Ketika itu, Wahyu di kampung dan Jaka yang jaga warung di terminal Kampung Rambutan. Ketika jatah Jaka Ngaplus habis, Wahyu malah terbaring sakit di kampungnya akibat terkena serangan demam berdarah. Kondisi tersebut membuat Wahyu tidak bisa merantau ke Jakarta menggantikan Jaka berjualan. Sedangkan Jaka harus segera pulang kampung karena akan menghadiri acara pernikahan adik dari istrinya. Kondisi tersebut
terpaksa membuat Abah Samudra, ayah dari Wahyu dan Jaka, untuk pergi ke Jakarta dan menggantikan sementara posisi Wahyu menjaga warung. Dan ini kali pertama Abah Samudra harus menjaga warung menggantikan kedua anaknya. Karena selama 9 tahun Wahyu dan Jaka membuka warung, Abah sama sekali belum pernah ikut berjualan. Jangankan untuk ikut berjualan, hanya sekedar untuk main pun belum pernah. Usia Abah Samudra memang sudah di atas 60 tahun. Tapi kondisi Abah Samudra masih cukup sehat. Kondisi tersebut dikarenakan Abah Samudra masih sangat aktif beraktivitas ke sawah dan ke kebun setiap hari. Singkat kata, Abah Samudra pun pergi ke Jakarta dan sampai di terminal Kampung Rambutan. Beberapa hari pertama, Abah masih ditemani dan diajari Jaka untuk menjaga warung, baik menghafal harga-harga dagangan ataupun cara memesan belanjaan. Hari itu, sekitar pukul 11 siang, datang komplotan preman yang berjumlah 5 orang. Mereka menghampiri warung sambil berteriak meminta uang jatah keamanan kepada Jaka. Lalu Jaka pun keluar warung untuk memberikan sejumlah uang kepada preman-preman tersebut. Melihat kejadian itu, Abah Samudra bertanya kepada Jaka, "Jaka, kamu ngasih uang apa sama preman-preman tadi?" Lalu Jaka pun menjelaskan kepada Abah sambil sekalian memberitahu Abah bahwa nanti setiap harinya Abah harus menyetor uang keamanan kepada mereka. Dengan raut wajah emosi, Abah Samudra pun mengiyakan perkataan Jaka tersebut. Keesokan harinya, sekitar jam 7 pagi, Jaka harus mudik ke Kuningan, Jawa Barat, dan Abah Samudra pun ditinggalkan sendiri oleh Jaka. Hari itu, Abah Samudra mulai berjualan sendiri di warung. Sejak pagi, Abah disibukkan melayani pembeli yang kebetulan saat itu warung Abah ramai pembeli. Siang hari, sekitar jam 12 siang, seperti biasa datang sekelompok preman untuk meminta jatah uang keamanan kepada Abah. Namun Abah heran, ketika itu preman-preman tersebut meminta jatah uang keamanan dalam jumlah yang tidak wajar. Preman-preman tersebut meminta dengan cara paksa dengan alasan uang tersebut untuk keperluan mereka membeli minuman keras. Mendapat perlakuan itu, Abah tidak terima. Abah bukannya memberi preman-preman tersebut uang, melainkan malah menantang mereka untuk berkelahi. Orang-orang yang melihat kejadian itu langsung melerai dan menasihati Abah Samudra untuk tidak macam-macam kepada preman tersebut. Namun, Abah bukannya menuruti nasihat tersebut, melainkan emosi Abah malah semakin memuncak, sehingga membuat emosi preman-preman tersebut semakin terbakar. Preman-preman tersebut pun menyerang untuk memukuli Abah Samudra. Namun tak ada satupun di antara mereka yang mampu melukai Abah. Jangankan untuk melukai, hanya sekedar untuk menyentuh pun mereka tidak mampu. Hingga akhirnya, satu persatu dari preman-preman tersebut roboh terkena serangan Abah Samudra. Kala itu, kejadian tersebut membuat geger di sekitar lokasi terminal. Kawan-kawan dari si preman pun berdatangan untuk menghabisi Abah Samudra. Namun lagi-lagi, tak ada satupun dari mereka yang mampu mengalahkan Abah Samudra. Semuanya berhasil Abah kalahkan. Semenjak kejadian itu, semua preman-preman di area terminal sangat menyegani Abah Samudra. Mereka tidak berani macam-macam lagi terhadap pemilik warung-warung Kuningan. Tidak ada satu warung Kuningan pun yang dimintai uang keamanan oleh mereka, karena mereka takut nantinya akan berurusan sama Abah Samudra. Rupanya, Abah Samudra merupakan mantan jawara Pasar Klender Jakarta Timur.
Di masa mudanya, ia sangat identik dengan dunia hitam dan kekerasan. Abah Samudra merupakan mantan berandal penguasa pasar yang ditakuti oleh orang-orang. Konon, Abah Samudra kala itu merupakan sosok yang arogan, jago berkelahi, dan dikenal memiliki ilmu-ilmu kesaktian tingkat tinggi. Namun, ketika menginjak masa tua, Abah Samudra hijrah dan bertaubat. Demikian rangkaian kisah penjaga warung Kuningan yang melawan puluhan preman terminal Kampung Rambutan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.